wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dan selalu sehat. Nah anak-anak hebat, alhamdulillah di pagi hari ini Ustazah Yuni dapat menemani kalian untuk belajar bersama di tematik IPA tema 5 tentang wirausaha di subtema 3. Nah anak-anak hebat, hari ini Ustazah Yuni akan menemani kalian untuk belajar IPA tentang medan magnet dan cara-cara membuat magnet. Namun sebelumnya, ayo bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan basmalah tadi memudahkan kita untuk memahami materi hari ini dan semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, anak-anak hebat, masih ingatkah kalian tentang gambar ini? Ya, gambar ini mengingatkan kita pada salah satu sifat magnet. Ada yang masih ingat sifat magnet apa itu? Ya, kemampuan magnet menarik benda logam pada jarak tertentu. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian mengapa magnet dapat menarik benda logam tersebut? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Kemampuan magnet menarik benda logam pada jarak tertentu disebabkan oleh adanya medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda. Nah, anak-anak hebat, medan magnet tidak dapat kita amati secara kasat mata. Namun, kita dapat melakukan sebuah percobaan sederhana berikut ini. Nah, apabila di bagian bawah kita letakkan sebuah magnet batang, kemudian dilapisi dengan sebuah kertas dan di atasnya kita taburkan secara perlahan serbuk besi, maka yang terjadi adalah akan terbentuk garis-garis seperti berikut. Garis-garis inilah yang disebut sebagai garis gaya magnet. Nah, daerah di sekitar garis gaya magnet inilah yang disebut sebagai medan magnet. Nah, anak-anak hebat, apabila benda berada di sekitar medan magnet, maka benda tersebut dapat ditarik oleh magnet. Tapi harus ingat, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda logam yang terbuat dari besi, baja, dan nikel. Namun, apabila ada benda besi yang letaknya di luar medan magnet, maka benda tersebut tidak akan dapat ditarik oleh magnet. Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Sudah pahamkah kalian tentang medan magnet? Nah, anak-anak hebat, masih ingatkah kalian pembelajaran tentang jenis-jenis magnet berdasarkan terbentuknya? Ya, jenis-jenis magnet dapat dibedakan menjadi dua, yaitu magnet yang terbentuk secara alami dan magnet yang dibuat oleh manusia dengan sengaja. Nah, anak-anak hebat, di bagian 2 kita akan belajar tentang cara-cara membuat magnet. Ayo kita perhatikan bersama. Nah, anak-anak hebat, cara membuat magnet yang pertama adalah dengan cara menggosok. Besi yang semula bukan magnet bisa kita buat menjadi magnet dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet di sepanjang batang besi satu arah secara berulang-ulang. Nah, untuk lebih memahami tentang cara membuat magnet dengan gosokan, kita bisa memperhatikan percobaan berikut ini. Nah, anak-anak hebat, bahan yang perlu kita siapkan yang pertama adalah sebatang magnet, paku besar yang terbuat dari besi, kemudian paku kecil yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, anak-anak hebat, langkah membuat magnet dengan cara digosok ini dapat kita lakukan seperti pada percobaan berikut ini. Kita dapat menggosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi atau baja secara satu arah dan berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat bahwa penggosokan magnet
ke paku harus satu arah. Agar sifat kemagnetan pada paku dapat bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama atau berulang-ulang. Semakin banyak gosokan pada paku yang kita lakukan, maka sifat magnet akan semakin kuat. Nah, anak-anak hebat, setelah gosokan yang kita lakukan dirasa cukup, maka kita bisa mendekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihatlah apa yang terjadi. Paku-paku kecil akan dapat ditarik oleh paku-paku besar yang sudah berubah menjadi magnet. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Hal ini bisa terjadi karena magnet yang kita gosokkan pada paku besar telah menularkan sifat kemagnetannya pada paku besar. Nah, anak-anak hebat, jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku tersebut akan menjadi kutub selatan. Sedangkan ujung paku yang lainnya akan menjadi kutub utara. Nah, demikianlah cara membuat magnet dengan menggosok. Apakah kalian dapat memahaminya? Yang kedua, kita dapat membuat magnet dengan cara induksi, yaitu membuat magnet dengan cara mendekatkan besi atau baja pada magnet, sehingga besi atau baja tersebut memiliki sifat kemagnetan. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang cara membuat magnet dengan induksi, ayo kita perhatikan percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat magnet dengan cara induksi, yang pertama adalah sebuah magnet, kemudian satu batang paku besar yang terbuat dari besi atau baja, dan beberapa paku-paku kecil. Nah, anak-anak hebat, letakkanlah magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin, namun perlu diingat bahwa paku dan magnet tidak saling menempel. Setelah itu, kamu perhatikan apa yang terjadi pada paku besar saat didekatkan dengan paku-paku kecil. Ternyata, paku-paku kecil tersebut dapat ditarik oleh paku besar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku besar yang kita dekatkan dengan magnet akan masuk ke dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga paku besar dapat menarik paku-paku kecil lainnya yang terbuat dari besi. Nah, anak-anak, sifat kemagnetan pada paku besar ini akan hilang apabila paku besar kita jauhkan dari medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi yang lainnya akan menjadi kutub utara. Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Apakah kalian sudah dapat memahami membuat magnet dengan cara induksi? Nah, hebat kalian. Nah, anak-anak hebat, cara membuat magnet yang ketiga adalah dengan cara elektromagnet. Apa itu elektromagnet? Ya, elektromagnet adalah pembuatan magnet dengan dialiri arus listrik. Nah, anak-anak hebat, sebuah besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus listrik. Untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan cara membuat magnet dengan elektromagnet berikut ini. Namun, perlu diperhatikan bahan yang diperlukan adalah baterai besar, kawat tembaga, paku besar, dan beberapa paku kecil. Lilitkan kawat tembaga pada paku yang sudah disiapkan. Perlu diperhatikan anak-anak bahwa semakin rapat lilitan, maka akan semakin kuat gaya magnet yang dihasilkan. Jika kawat yang sudah selesai dililitkan pada paku, selanjutnya tempelkan masing-masing ujung kawat pada ujung-ujung baterai. Kemudian dekatkanlah paku tersebut ke paku-paku kecil.
Nah, anak-anak hebat, lihatlah apa yang terjadi. Paku kecil akan dapat tertarik oleh paku besar yang dialiri arus listrik melalui kawat. Tahukah kalian bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, anak-anakku, kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan pada paku di elektromagnet ini bersifat sementara karena dapat hilang jika arus listrik yang ada pada kawat kita putus. Nah, pada elektromagnet ini telah banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah pada telepon di rumah, kemudian alat kren yang pada ujungnya telah dilengkapi dengan magnet untuk memisahkan barang logam dan non-logam di TPA. Kemudian pengeras suara pada sound system. Elektromagnet juga dapat dimanfaatkan pada alat ultrasonografi, serta beberapa peralatan lain yang banyak kita jumpai. Nah, anak-anak hebat, bagaimana setelah kita mempelajari tentang cara membuat magnet dengan digosok, induksi, dan elektromagnet, apakah kalian dapat memahaminya? Nah, untuk menguji kepemahaman kalian, ayo bersama-sama kita berlatih di halaman 152, 160, dan 175. Kerjakanlah secara mandiri. Ustazah Yuni memberikan waktu selama 20 menit. Mohon video dijeda selama 20 menit. Anak-anak hebat, bagaimana? Setelah kalian mengerjakan halaman 152, 160, dan 175, adakah kesulitan yang kalian hadapi? Ustazah Yuni yakin pasti kalian bisa. Nah, ayo bersama-sama kita memeriksa jawaban kalian. Apabila ada jawaban yang kurang tepat, silakan diperbaiki ya, Nak.
hari ini tentang cara-cara membuat magnet dengan digosok, induksi, dan elektromagnet. Jika ada hal yang belum kalian pahami, jangan ragu, silahkan hubungi Ustadzah Yuni. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya nak.